Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berdiri tegak bukan karena minum susu, tapi karena temanya adalah sholat tiang agama. Hadirin yang berbahagia, coba kita Hadirin yang berbahagia, coba kita bayangkan. Kalau sholat agama. Hadirin yang berbahagia, coba kita bayangkan. Kalau agama itu rumah, maka sholat itu tiangnya. Nah, kalau rumah tidak ada tiangnya, apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Bukan roboh pelan-pelan, tapi langsung ambruk. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Kalau sholatnya benar, agamanya juga kuat. Kalau sholatnya bolong-bolong, agamanya juga ikut angin-anginan. Teman-teman, kita ini hebat. Kalau main game bisa berjam-jam. Kalau nonton YouTube bisa sampai lupa waktu. Tapi kalau sholat, bentar lagi ya. Yang bentarnya bisa sampai maghrib. Padahal sholat nggak lama. Rata-rata cuma 5-10 menit. Lebih lama nungguin mie instan matang daripada sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang rajin sholat tapi masih malas. Ada juga yang rajin sholat tapi masih suka bohong. Loh, kok bisa? Itu tandanya sholatnya cuma gerakan, belum sampai ke hati. Coba kita ingat, saat kita berdiri sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghadap HP, bukan mikirin PR, apalagi mikirin besok jajan apa ya. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, insya Allah perilaku kita berubah. Yang tadinya malas, jadi lebih rajin. Yang tadinya suka marah, jadi lebih sabar. Yang tadinya suka malas, jadi lebih rajin. Yang tadinya suka bangun kesiangan, jadi kesiangan tapi sholat dulu. Teman-teman, sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga curhat terbaik. Kalau kita sedih, sholat. Kalau kita senang, sholat. Kalau kita bingung, sholat. Kalau nilai kita jelek, ya sholat sambil doa. Bukan sambil nyalahin gurunya. Bahkan suara hati kita yang tidak kita ucapkan. Makanya sholat itu hebat. Karena langsung online tanpa kuota. Hadirin sekalian, bayangkan kalau sehari tidak sholat, sama seperti HP tidak dicas. Awalnya masih hidup, lama-lama lowbat, akhirnya mati total. Begitu juga dengan iman. Kalau tidak diisi sholat, maka iman kita bisa lemah. Terus gampang marah, gampang malas, dan gampang bilang, nanti aja deh. Padahal malaikat tidak pernah bilang, nanti aja catat amalnya. Jadi teman-teman, yuk kita jaga sholat kita, bukan karena disuruh orang tua,
bukan karena takut dimarahi guru, tapi karena kita sadar bahwa sholat itu kebutuhan, bukan beban. Kalau tiangnya kuat, rumahnya kokoh. Kalau sholatnya kuat, hidup kita juga insya Allah lebih terarah. Hadirin yang saya hormati, demikian ceramah dari saya. Kalau jika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Kalau yang baik dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri ceramah ini, izinkan saya menutup ceramah ini dengan sebuah pantun. Pergi ke masjid naik sepeda. Sepedanya lupa dikunci pula. Kalau ingat hidup bahagia, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Hadirin sekalian, ingat ya, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga tiang agama dan kunci kebahagiaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.